Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala pujian patut untuk kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya umat yang ada di akhir zaman ini. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya untuk perjalanan kita mempelajari di timeline kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hampir mencapai finalnya, Bapak dan Ibu. Masya Allah. Nanti kita akan masuk selepas ini baru timeline sebenarnya yang selama ini kita pelajari timelinenya. Lalu nanti kita akan masuk juga ke bagaimana meneladani ya kepribadian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa mempelajari juga keseharian hidupnya Rasulullah seperti apa. Bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan keluarganya dan seterusnya, itu banyak hal yang masih terus harus kita pelajari berkenaan dengan peri kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita hari ini akan masuk ke dalam satu episode yang tadi, Masya Allah, ya saya sampaikan juga ini mau hampir mencapai puncaknya dari timeline kehidupan Rasulullah. Ada satu yang namanya peperangan terakhir yang diikuti langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Perang Tabuk. Perang Tabuk yang kemarin kita sempat untuk singgung-singgung juga, yaitu peperangan terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melawan satu imperium besar di dunia pada saat itu, yaitu Romawi. Ya, sampai sekarang juga ya sebenarnya Romawi ini atau Eropa ini atau Amerika ini masih juga menguasai dunia. Nah, Islam itu dulu ketika di awal-awal, bahkan ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, itu pernah langsung berhadapan dengan kekuatan besar dunia ini yang namanya Romawi itu, dan langsung dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena selepas ini nanti di kesempatan berikutnya, di pertemuan berikutnya, kita akan berjumpa dengan satu episode yang mengharukan dari kehidupan Rasulullah, yaitu di akhir-akhir kehidupan Rasulullah. Ada haji wada, kemudian ada wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman, Ibu dan Bapak rahimahullah, untuk itu kita akan langsung mempelajari di Perang Tabuk ini apa yang terjadi dan apa pelajarannya, apa hikmahnya, apa peristiwa-peristiwa pentingnya yang bisa kita pelajari dalam episode Perang Tabuk, perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari latar belakang perangnya terlebih dahulu. Kita pernah kemarin mempelajari juga ya, sampai juga ke dalam sebuah episode tentang Perang Mut'ah. Perang Mut'ah yang akhirnya memunculkan satu sosok yang namanya sosok Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang menunjukkan bagaimana keterampilannya menyelamatkan pasukannya, menarik mundur pasukannya ke Madinah tanpa terlalu banyak kehilangan. Sementara kemudian juga orang-orang Romawi pun menjadi mulai gentar, dan Zazirah pun mulai memperhitungkan akhirnya kekuatan perang yang dimiliki oleh umat Islam ini. Nah, ini kejadiannya 1 tahun setelah Perang Mut'ah. 1 tahun setelah Perang Mut'ah, apa yang terjadi? Itu juga ada satu episode besar penaklukan Mekah, Futuh Mekah, yang kemarin kita sudah mempelajari juga. Ini pun mengguncangkan, ya, bukan hanya mengguncangkan Arab, tetapi juga mengguncangkan satu kekuatan yang namanya kekuatan Romawi, karena Romawi mulai berpikir, ini ada kekuatan baru nih. Ini ada kekuatan baru yang sudah mulai kokoh di Arab. Nah, ini juga merupakan satu hal yang perlu untuk kita ambil pelajarannya, Bapak dan Ibu, bahwa mau tidak mau nantinya ya as-sirah bainal haq wal batil itu akan terjadi. Kalaupun nanti kita membangun kembali, melakukan yang namanya rekonstruksi peradaban Islam ini, melakukan kembali penyusunan kembali kekuatan umat ini, nanti satu saat itu akan berbenturan juga
dengan secara internasionalnya ya, dengan kekuatan-kekuatan besar di seluruh dunia ini, Masya Allah. Nah, termasuk juga ketika terjadinya penaklukan Makkah ini. Nah, ini kan persoalan yang dari awal sudah selesai, tapi mengantarkan Rasulullah dan para sahabat masuk ke persoalan yang lebih besar lagi, yaitu menghadapi pemimpin dunia pada saat itu, yaitu Romawi. Banyaknya kabilah-kabilah Arab yang melepaskan diri dari kekuatan Romawi. Ini juga menjadi latar belakang dari perang Tabuk ini. Karena setelah melihat bagaimana kemudian ya kekuatan Islam ini semakin besar, orang-orang Arab yang dulunya tunduk kepada kekuasaan Romawi di daerah-daerah perbatasan itu mulai itu ya malah memisahkan diri dari kekuatan Romawi dan mulai bergabung. Entahlah itu dengan semangat kearabannya atau juga sudah masuk Islam gitu ya. Mulai melepaskan diri dari kekuatan Romawi. Nah, hal inilah yang menyebabkan Heraklius pada saat itu mengatakan bahwa Islam sudah tidak bisa lagi dibiarkan. Maka Heraklius mulai menggalang pasukan, mulai mengancam Madinah. Jadi deklarasi perangnya ini langsung dari Romawi, dari Heraklius. Heraklius yang akan mengatakan bahwa ini sudah harus mulai dimusnahkan karena sudah mulai mengganggu ya tatanan dunia, boleh dikatakan semacam itu. Sudah mengganggu tatanan dunia, sudah mengganggu bagaimana kekokohan kekuasaan Romawi atas dunia, hegemoni Romawi atas dunia. Sudah tidak boleh lagi. Makanya kemudian Heraklius memutuskan untuk akan menyerang Madinah, akan menyerang Islam. Dan ketika diumumkan seperti itu oleh Heraklius, Madinah pun mencekam, Bapak dan Ibu. Karena orang-orang Madinah pun tahu, kan orang-orang Madinah juga banyak yang pedagang, ya. Banyak yang pedagang juga. Dan mereka mengetahui bahwa Romawi itu bukan sebuah kekuatan yang seperti orang Quraisy yang ada di Mekah. Tapi ini adalah kekuatan yang merupakan tentara terbesar di seluruh dunia, yang daerahnya begitu sangat luas, begitu, yang tentaranya begitu sangat banyak. Ini yang mengancam eksistensi Madinah, Masya Allah. Mencekam sekali Madinah pada saat itu. Apalagi mendengarkan kabar bahwa Heraklius menyiapkan pasukan sampai 40.000 orang. 40.000 orang, banyak sekali Pak Bu, 40.000 orang pada saat itu ya. Masya Allah. Nah maka kemudian Madinah ini dicekam dengan perasaan takut. Jadi kondisinya di Madinah itu setiap ada pergerakan dan keganjilan, misalnya ada rame-rame begitu di ujung kota Madinah, itu biasanya langsung dihubungkan. Ya, ini apa? Bagaimana? Apakah Heraklius sudah menyerang gitu ya? Jadi apapun pergerakannya selalu dihubungkan dengan pergerakan tentara Romawi. Ini saking mencekamnya apa yang terjadi di kota Madinah. Gambarannya seperti itu. Bahkan kemudian, Masya Allah, Rasulullah sampai menjauhi istri-istrinya. Ini saking gentingnya kondisi yang terjadi di kota Madinah. Ya, Madinah ini mencekam. Nah ini gambarannya Bapak dan Ibu. Kita bisa masuk ya ke dalam sebuah perasaan yang pernah dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi ternyata ini belum selesai Bapak dan Ibu, tapi itu justru akan membawa kepada puncak nantinya, puncak kejayaan Islam ini sendiri. Kasus perang Tabuk ini. Baik, nah di kondisi Madinah yang mencekam, apa yang terjadi? Bagaimana kemudian juga masyarakat menghadapi ini semuanya? Terbelah ternyata Bapak dan Ibu, manusia yang ada atau orang-orang yang ada di Madinah itu terbelah, dan muncul lagi ada satu kekuatan yang luar biasa Bapak dan Ibu, yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul masih hidup Bapak dan Ibu di tahun 9 ini. Abdullah bin Ubay bin Salul masih hidup, nanti selepas perang Tabuk ini baru meninggal dunia ya. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik ini ternyata melakukan pergerakan lagi, memanfaatkan situasi genting. Begitulah orang-orang munafik Bapak dan Ibu. Jadi justru di kondisi genting yang seharusnya membuat umat solid, orang-orang munafik ini malah mencari celah ya, mencari celah untuk meruntuhkan kekuatan Islam. Gerakannya apa? Mendirikan satu masjid. Masya Allah. Soleh ya Bu, Pak. Jadi orang munafik itu justru di kondisi genting seperti itu bangun masjid. Masjidnya masjid Diror. Barangkali Bapak dan Ibu yang ini ya, pernah bolak-balik ke Madinah atau pernah ke Madinah, itu akan diceritakan juga oleh guide. Ada satu masjid, letaknya ada Masjid Diror gitu. Nah masjid ini adalah satu masjid yang memang dibangun oleh orang-orang munafik. Untuk apa? Untuk ini tujuannya. Yang pertama adalah bentuk pengingkaran kepada Nabi. Jadi orang-orang sedang siap-siap untuk melakukan perang.
ya, orang-orang sedang menyikapi tentang mobilisasi tentara Romawi, mereka mengatakan, ya, mereka mendirikan sebuah pusat propaganda untuk menyalahkan Nabi. Ya udah tuh, ini tuh, lihat tuh. Nabi itu salah langkah, sekarang kita urusan sama Romawi, sekarang besar urusannya. Nah, mereka mempropagandakannya di mana? Di masjid, Pak. Masya Allah. Ya, jadi masjid pernah menjadi tempat propaganda yang buruk kalau yang memakmurkannya orang munafik. Memang makanya kemudian juga ada ayat yang berkenaan dengan Masjid Diror ini, orang yang memakmurkan masjid itu, orang-orang yang layak memakmurkan masjid itu bukan orang-orang munafik, tapi orang-orang yang bertakwa. Karena kalau orang munafik kelola masjid, jadi kayak Masjid Diror nantinya. Jadi justru menjadi sebuah kekurangan, kelemahan, ya, bahkan memecah belah. Gitu ya. Wallahu a'lam apakah sekarang ini ada masjid-masjid diror di lingkungan kita, wallahu a'lam, ya, ada orang yang ketika umat sedang bersatu, tapi ini malah sibuk untuk memecah belah umat. Barangkali ada, wallahu a'lam. Tapi biasanya rumus sejarah yang memang akan berulang. Ya, ini bentuk pengingkaran kepada Nabi. Kemudian juga tujuannya dari masjid diror ini didirikan oleh orang-orang munafik adalah hendak menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Ya, menimbulkan atau mengipas-ngipasi, memanas-manasi rasa takut itu, rasa gentar itu dimanfaatkan sama mereka, ya, agar saling menyalahkan. Nah, Masya Allah tuh gerakan orang munafik dari dulu seperti itu, Pak Bu. Maka kita harus waspada. Kita harus waspada. Ya, perbedaan-perbedaan atau kemudian kondisi-kondisi kita yang tidak stabil, yang sedang ada dalam tekanan, itu biasanya orang-orang munafik tampil ke gelanggang begitu ya. Bukan untuk menyatukan, bukan untuk menenangkan, bukan, justru untuk memanfaatkan situasi agar kita semakin berpecah belah. Masya Allah. Ini orang munafik. Kasus Masjid Diror bisa kita ambil pelajarannya ya. Bahkan kemudian luar biasanya Masjid Diror ini didirikan oleh orang-orang munafik ini untuk menampung orang-orang yang hendak memusuhi Islam, orang-orang yang tidak sependapat dengan Rasul, pindah ke masjid itu gitu ya. Bergabung di masjid itu, ya, desas-desus segala macam, gosip segala macam, gibah segala macam tuh di masjid itu. Ya, di Masjid Diror itu menampung orang-orang yang hendak memusuhi Islam, dan bahkan kemudian juga menjadi tempat penampungan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik berkumpul di situ, sudah di satu lubang, sudah di satu tempat gitu. Masya Allah. Nah, ini tentang satu kasus yang mungkin nanti Bapak dan Ibu silahkan cari informasi lebih banyak lagi tentang kasus pendirian Masjid Diror ini, karena ini adalah satu momen yang begitu sangat penting di dalam sejarah peri kehidupan Rasulullah SAW, dan ini insya Allah ya, bahkan menjadi sebuah puncak kehancurannya orang-orang munafik. Meskipun kelihatannya ini benar-benar durinya tuh menyakitkan gitu ya. Di antara di mana ketika Rasulullah dan para sahabat sedang menghadapi kondisi genting, malah mereka memperumit masalah dengan cara mendirikan Masjid Diror. Masya Allah. Nah, ini satu kasus yang pertama. Nah, bagaimana ketika Rasulullah SAW menghadapi orang Romawi dan menghadapi orang-orang munafik yang mendirikan Masjid Diror ini? Masya Allah. Mari kita coba untuk lihat, ada sebuah ayat yang dari ayat inilah kita bisa beranjak untuk melihat, ya, untuk memotret ada satu hal yang sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang diperlakukan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sedang melakukan sesuatu kepada umat, yaitu menyisihkan orang yang buruk dari orang-orang mukmin. Masya Allah. Ini yang perlu untuk kita khawatirkan, Pak Bu. Ini yang perlu untuk kita khawatirkan, ya. Khawatir kita termasuk yang tersisih nih di akhir zaman, di fitnah yang begitu sangat besar. Karena berbagai kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, ini kalau kita pandang dalam kacamata sejarah, pasti ada yang namanya mekanisme ini yang akan Allah berikan, yaitu mekanisme yang namanya itu seleksi. Allah akan menyisihkan orang-orang yang buruk, orang-orang yang munafik dari orang-orang mukmin. Nah, sekarang sudah terbukti di kasus ini orang-orang munafik sudah berkumpul di Masjid Diror.
Mereka menolak untuk melakukan mobilisasi, mereka menolak untuk mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malah menyalahkan Rasulullah, malah kemudian juga memperuncing keadaan, memperumit keadaan, keadaan yang sudah berat dibikin berat lagi oleh orang-orang munafik. Nah, ini adalah sunatullah, berbagai kejadian besar disinilah akan menguji. Ya, berbagai kejadian besar itu akan menguji keaslian iman, keaslian komitmen kita terhadap Islam, keaslian pembelaan kita terhadap dakwah ini, terhadap Islam ini, Masya Allah. Nah, ini teruji. Makanya ini betul menjadi final stage ya, menjadi final step juga, berarti menjadi langkah-langkah terakhir, menjadi panggung terakhir pembuktian, pemisahan, pemurnian, persiapan untuk kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan misinya. Masya Allah. Nah, ini satu rumus umumnya ya. Sehingga di Madinah pun mulai terbukti Pak. Di sisi lain orang-orang munafik seperti itu, di sisi yang lain kemudian juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengumumkan, mengirim utusan ke berbagai kabilah Arab dan penduduk Mekah bahwa Rasulullah bersabda, kita akan hadapi Romawi dan kita tidak akan hadapi di Madinah, tapi kita akan segera menuju ke perbatasan untuk mendekati orang-orang Romawi itu. Ini disambut Pak oleh orang-orang yang beriman, disambut oleh orang-orang mukmin ini ya. Para sahabat berlomba untuk menyambut seruan dari Nabi karena jarang-jarang. Tidak pernah biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengumumkan dengan secara terbuka, bahkan mengutuskan mengirimkan utusan. Biasanya kan hanya memanggil beberapa sahabat begitu ya, mobilisasi tertutup. Apalagi kalau kita bicara di mobilisasi Futuh Mekah kan dirahasiakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini diumumkan, dikirimkan utusan-utusan ke berbagai kabilah, bahkan dikirimkan utusan ke kota Mekah. Sehingga orang-orang beriman terbuka untuk berlomba-lomba ya, berlomba-lomba untuk mendukung pasukan itu, menyiapkan logistiknya, menyiapkan perbendaharaannya untuk apa? Untuk merespon perintah, untuk merespon apa yang diserukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana berlombanya orang-orang yang beriman, bagaimana berlombanya orang-orang yang sangat luar biasa. Ketika ada seruan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyambutnya dengan sami'na wa ata'na, dan bukan hanya seperti itu, tapi juga dengan betul-betul ya, mendukung betul-betul. Apa yang kita lihat? Utsman bin Affan misalnya, 200 unta, 200 uqiyah, ditambah lagi dengan 100 ekor unta dan barang-barang yang diangkutnya. Itu infaknya Utsman, Pak Bu. Terbayang ya berapa banyak tuh yang dikeluarkan oleh beliau kalau dikonversi ke rupiah gitu. Nah, ini Utsman bin Affan merespon. Dan itu direspon juga oleh sahabat yang lainnya. Abdurrahman bin Auf 200 uqiyah perak. Langsung kemudian berinfak kepada Rasulullah, dikumpulkan untuk apa? Untuk persiapan melawan Romawi ini. Abu Bakar luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq ini menyerahkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya, ini yang membuat Rasulullah tertawa begitu ya, karena semua harta Rasulullah itu semua harta Abu Bakar itu diinfakkan. Sampai kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, apalagi yang kau sisakan? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Kata Abu Bakar, "Aku menyisakan Allah dan Rasulnya." Masya Allah. Luar biasa tuh Abu Bakar itu, sampai Umar bin Khattab itu sampai geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena Umar ini ingin mengalahkan Abu Bakar dalam hal berinfak ini. Beliau hanya menyerahkan separuh hartanya, gitu ya. Separuh hartanya. Dan ketika melihat Abu Bakar datang dengan 4.000 dirhamnya, dan itu seluruh total kekayaannya, Umar bin Khattab itu hanya menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, sampai kapanpun rasanya saya tidak bisa mengalahkan Abu Bakar dalam hal banyak hal, gitu ya. Termasuk juga dalam hal berinfak di jalan Allah ini, Masya Allah. Nah, ini respon para sahabat Bapak dan Ibu ya. Bahkan bukan hanya para sahabat besar seperti ini, ada para sahabat yang tidak terlalu banyak hartanya, mereka datang bawa kurma satu genggaman bahkan gitu ya. Mereka datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku nggak punya apa-apa, ini hanya ada segenggaman kurma, ini hanya ada satu sok kurma, aku infakkan untuk perbekalan pasukan." Ada ibu-ibu datang, ada para ummahat, para sahabiah datang. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, ini perhiasanku, ada gelangnya, ada cincinnya, segala macam itu." Diberikan untuk pembiayaan. Nah, ini responnya orang yang beriman. Berbeda dengan respon orang munafik tadi itu. Ya, orang munafik justru ketika di kegentingan situasi malah memanas-manasi, menjadi bagian dari masalah. Tapi orang yang beriman tidak. Ya, orang yang beriman itu justru memikirkan tentang, ayo kita hadapi masalahnya itu. Apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita lakukan. Apa yang kita miliki untuk kita dukung terhadap
penyelesaian persoalan dengan Romawi ini, ayo kita kita berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikelola. Masya Allah. Nah ini kondisinya orang-orang yang beriman, Bapak dan Ibu. Masya Allah. Bahkan ya ada orang-orang yang dikondisikan atau yang digambarkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-92. Mereka ini siapa? Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu, tidak punya kendaraan, Bapak dan Ibu. Masya Allah. Tidak punya kendaraan. Tapi mereka tetap datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa mereka tetap loyal kepada Rasulullah. Mereka ingin mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya aku punya, aku juga tentu akan melakukan hal semacam itu. Lalu mereka juga berkata, kalau seperti itu hanya badan saja ya Rasulullah. Aku punya nih hanya badan saja, hanya pedang saja, hanya tongkat saja ya Rasulullah. Mereka datang kepada Rasulullah, mereka mendatangi juga orang-orang yang sedang berkumpul itu untuk melakukan mobilisasi itu. Mereka ternyata setelah berkeliling, kendaraan semua sudah penuh. Kendaraan mereka semua sudah penuh. Kemudian juga perbekalan juga sudah tidak memungkinkan lagi. Mereka hanya bisa apa? Menangis, Pak Bu. Mereka menangis, bercucuran air mata. Mereka bercucuran air mata, tidak memperoleh yang namanya kendaraan untuk membawanya. Ya, mereka datang, mata mereka bercucuran. Nah, ini orang-orang yang tidak bisa pergi ke perang Tabuk, tapi nanti dipuji sama Rasulullah. Sekembalinya dari perang Tabuk, beliau mengatakan ada orang-orang yang bersama dengan kita. Meskipun kaki dan tangan mereka tidak beranjak dari kota Madinah. Siapa itu mereka? Mereka yang diceritakan di dalam At-Taubah ayat ke-92 ini. Tidak bisa pergi karena uzur. Tapi mereka memaksakan, sebenarnya hendak memaksakan dirinya pergi, tetapi apa daya? Ya logistik terbatas, ya. Tidak memungkinkan mereka juga untuk berjalan kaki karena perjalanan ke Tabuk itu lama, jauh, ya, apalagi di musim panas gitu. Ini berat sekali sehingga kata Rasulullah sudah bertahan saja di kota Madinah, dan mereka sebenarnya tidak mau juga bertahan di kota Madinah. Mereka sambil menangis begitu ya. Mereka menyesal tidak bisa, dan mereka termasuk orang-orang yang sedih sekali tidak terpilih di dalam ekspedisi perang Tabuk ini, Masya Allah. Nah ini satu kondisi yang berikutnya. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik? Nah, orang-orang munafik setelah mendirikan Masjid Dirar ternyata masih juga melakukan move, melakukan pergerakan yang mengesalkan hati kita ya. Kalau kita baca nih, ini orang munafik ini memang duri yang sangat luar biasa. Orang-orang munafik ketika melihat orang-orang mukmin tadi bersegera bersedekah ya dengan segala kemampuannya itu, bahkan ada orang yang menangis karena tidak sanggup untuk mendukung perang Tabuk ini, ya orang munafik ternyata sibuk juga. Sibuknya apa? Sibuk mencela orang-orang yang bersedekah. Yang banyak dicela dengan banyaknya, yang sedikit dicela dengan sedikitnya, yang tidak bisa tadi yang hanya bisa menangis dicela juga karena ketidakmampuannya. Nah, ini karakternya orang munafik, jadi komentator. Ya, orang munafik itu jadi komentator. Kerjaannya cuma ya komentar saja gitu ya. Milih mentalnya calo begitu. Calo seperti itu kan. Ya hanya berseru, komentar riweuh gitu ya. Tapi kemudian juga tidak melakukan apapun. Tidak termasuk orang yang mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malah menambah yang namanya tuh rumit persoalan dengan komentar-komentarnya itu. Ya, saya jadi teringat juga ya, memang ada orang-orang yang seperti itu. Kita lagi sibuk nolong orang bencana, komentar juga. Kita lagi sibuk nolong teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, ada yang komen juga gitu ya. Ya begitulah karakter orang munafik dari dulu. Karena orang munafik seperti itu ya sejak dulu ada dan sampai sekarang pun tetap ada. Ini move-nya yang dilakukan oleh orang-orang munafik ketika melihat Rasulullah dan para sahabat mulai melakukan yang namanya tuh mobilisasi harta. Baik. Nah, kita masuk ke perjalanan menuju Tabuk. Ini perjalanan yang memang begitu berat. Madinah sendiri hanya ditinggali sekarang itu oleh sedikit orang ya. Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang tidak diizinkan ikut oleh Rasulullah karena diminta oleh Rasulullah untuk menjaga kota Madinah. Meskipun Ali juga tidak mau ya. Ali ingin pergi untuk perang Tabuk ini, tapi kata Rasulullah, engkau seperti Harun bagi Musa. Maka kemudian engkau harus menjaga kota Madinah ini bersama dengan ada perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang uzur tadi itu, yang memiliki uzur syar'i. Nah, 30.000 pasukan, 30.000 pasukan akhirnya yang berhasil dikumpulkan.
Tapi 30.000 pasukan itu meskipun tuh para sahabat tadi sudah habis-habisan ya untuk mengumpulkan logistik, masih kurang logistik ini Pak. Sehingga kemudian disebutlah pasukan yang pergi ke perang Tabuk ini disebut Jaisul Usrah. Itu pasukan yang dalam keadaan yang sulit, perjalanan yang lama, perjalanan yang jauh, perbekalan yang sedikit. Ini pasukan 30.000 ini seperti ini kondisinya. Ya, dalam perjalanan pasukan ini melewati Hijr, Madain Saleh. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah masuk ke sana atau pernah lewat ke sana, Madain Saleh ini adalah kaum Samud ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kalau kita lewat ke tempat yang pernah Allah azab itu mempercepat perjalanan dan tidak berlama-lama di sana. Nah ini lewat ke Madain Saleh, ini rutenya yang dilewati oleh Rasulullah dan tiba terlebih dahulu di Tabuk. Jadi sebelum orang-orang Romawi bergerak, mereka baru saja mengumpulkan saja mobilisasi, Rasulullah sudah sampai ke Tabuk. Nah ini yang membuat Bapak dan Ibu, orang-orang Romawi berserta dengan pasukan Arab yang mendukung Romawi ini gentar, kaget gitu ya. Wah ini ada apa ini? Ada 30.000 pasukan yang bergerak dari kota Madinah yang begitu sangat jauh menantang perang gitu ya atau menyongsong perang dengan Romawi. Ini yang menyebabkan orang-orang Romawi ini ketakutan justru dengan move-nya Rasulullah. Nah ini cerdiknya Rasulullah, hebatnya Rasulullah di dalam strategi perang ya. Justru keberanian Rasulullah untuk keluar dan tidak menunggu pasukan Romawi untuk melakukan pergerakan, ini yang memukul mental orang-orang Romawi, Bapak dan Ibu. Dan sehingga apa yang terjadi? Perang ini sebenarnya jadi tidak terjadi, Pak. Tidak terjadi pertumpahan darah, perbenturan secara fisik ya. Justru dengan pergerakan saja, pergerakan yang begitu luar biasa, Rasulullah memimpin 30.000 orang, itu membuat orang-orang Romawi menjadi kebingungan dan bahkan hanya bertahan bahkan sebagiannya itu lalu membubarkan pasukannya gitu. Masya Allah. Jadi ini perang terakhir tapi tidak terjadi bentrokan senjata ya. Cuma prosesnya itu yang justru berharga. Prosesnya itu yang justru berharga. Kenapa? Karena ini akhirnya menyisihkan orang munafik dari kelompok orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman juga memiliki sebuah momen untuk membuktikan keimanan mereka. Orang-orang du'afa juga menunjukkan bagaimana ya sebenarnya keinginan mereka, azam mereka, tekad mereka untuk membela Rasulullah. Begitulah ujian Bapak dan Ibu. Jadi beginilah ya ketika Allah tadi ingin menyisihkan yang namanya debu dari apinya, ingin menyisihkan yang namanya tuh kotoran-kotoran dari kemurnian seperti itu. Ujiannya berat, padahal ujungnya ternyata kan tidak terjadi pertempuran itu Bapak dan Ibu. Masya Allah. Kebayang ya kalau ada orang munafik yang pada saat itu kemudian tahu tuh, karena pasti tahu juga orang munafik, itu pasti akan nyesal juga, kenapa nggak ikut? Kalau memang nggak perang seperti itu, kenapa nggak ikut? Mungkin akan menyesal seperti itu. Tapi itu memang tidak berguna buat mereka. Karena Allah ini hendak menunjukkan terang benderangnya orang-orang munafik. Bahwa mereka ini menjadi duri saja, tidak mendukung perjuangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak, Romawi ketakutan dan tidak terjadi perang sebenarnya perang Tabuk ini. Nah, yang luar biasanya lagi tidak terjadi bentrokan langsung yang besar ya. Yang kemudian juga kita bisa melihat bahwa justru momen inilah yang dimanfaatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemudian orang Romawinya sudah mulai takut lagi, ya, malah kemudian juga mengurungkan untuk perang ini, maka Rasulullah memanfaatkan situasi dengan menjalin persekutuan. Beliau berjumpa dengan pemimpin Ailah, beliau berjumpa dengan pemimpin Jarba, dengan Adruj, akhirnya mereka menjalin persekutuan dengan Madinah. Bahkan mengutus Khalid bin Walid untuk menuju benteng Ukidir. Ya. Salah ketik benteng Ukidir, terjalin kerjasama dengan penduduk Duma, penduduk Tabuk, penduduk Taima, yang awalnya itu afiliasinya ke Romawi. Begitu. Nah ini luar biasa ya, hikmah yang begitu sangat besar dari perang Tabuk ini. Kabilah-kabilah yang tunduk kepada Romawi melepaskan diri dan bergabung dengan Madinah dengan pergerakan 30.000 Jaisul Usrah ini, pasukan yang sulit ini, pasukan dalam kondisi sulit ini. Totalnya Rasulullah tinggal di Tabuk 20 hari, total dengan perjalanannya itu 50 hari. Jadi 30 hari perjalanan bolak-balik berarti ya, 30 hari perjalanan bolak-balik ini menunjukkan jauhnya dan beratnya perjalanan. Beratnya dan jauhnya perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Ya, 20 hari di Tabuk, 30 hari perjalanannya, sehingga total 50 hari.
Ini kronologisnya. Baik, ada lagi pelajaran besarnya ada Bapak dan Ibu. Ketika Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah selepas perang Tabuk ini, selepas ekspedisi Tabuk ini, Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Di Madinah sendiri, seperti tadi dikisahkan, yang tersisa di Madinah itu siapa saja, Bapak dan Ibu? Pertama adalah petugas, ya, Ali bin Abi Thalib, ada beberapa orang yang ditugaskan untuk menjaga Madinah, anak-anak dan wanita. Ini yang bertahan di Madinah. Kemudian ada siapa lagi yang bertahan di Madinah? Ada yang tidak punya kendaraan tadi itu, yang tidak punya bekal, yang digambarkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-91. Mereka ini adalah orang yang diklaim oleh Allah tidak berdosa. Mereka bukan orang yang berdosa. Mereka orang yang sebenarnya ingin pergi, tapi ya tidak ada fasilitasnya. Tidak ada fasilitasnya, tidak kebagian tiket untuk pergi, begitu ya. Nah, ini dikatakan bahwa tidak berdosa orang-orang ini. Ada orang-orang lemah, ini sisanya di kota Madinah. Kemudian siapa lagi? 80 orang munafik. Jadi ini untuk menggambarkan bahwa orang munafiknya itu sedikit sekali ya. Karena mereka sudah menunjukkan sehingga kemudian teridentifikasi 80 orang munafik. Masya Allah, jadi bisa terhitung. Sebelum perang Tabuk ini sulit untuk menghitung mereka. Tapi sekarang sudah kelihatan mereka yang berkumpul di Masjid Dirar ada 80 orang. Maka 80 orang munafik itu. 80 orang munafik itu yang tertinggal di kota Madinah, ya termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian juga ada 3 orang sahabat, tetapi Pak, ini yang menjadi persoalan nih. Ini yang perlu untuk kita lihat juga. Ada 3 orang sahabat besar yang biasanya ini tidak pernah luput dari ekspedisi perang. Ada Ka'ab bin Malik salah satunya, seorang sahabat yang senior. Sahabat senior, seorang yang memang senantiasa mendampingi Rasulullah SAW. Ka'ab bin Malik, ada Murarah bin Rabi, ada juga Hilal bin Umayyah. Nah, ini mereka ini Masya Allah ya, kalau kita membaca tentang 3 orang ini kan ketika datangnya Rasulullah SAW ke Madinah, orang-orang munafik juga menyambut, Pak. Ya, orang-orang yang tidak punya kendaraan nyambut, orang-orang petugas tadi anak-anak dan wanita menyambut dengan gegap gempita, bahkan menyambutnya itu seperti prosesi hijrahnya Rasulullah. Tola'al badru alaina. Mereka disambut dengan gegap gempita ya, karena berhasil mengalahkan kan secara mental, mengalahkan dari secara perang juga kalah tuh Romawi berarti. Itu luar biasa sekali. Disambut dengan luar biasa, orang munafik juga datang. Orang munafik juga nyambut, Pak, Bu. Begitulah orang munafik ya, mereka nyambut dan mereka juga datang kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah mengungkapkan alasan, Masya Allah. Mengungkapkan alasan, mereka menyampaikan alasan ini dan itu, ya Rasul, saya tidak bisa pergi gara-gara ini, gara-gara itu, terus banyak alasan. Ini orang munafik, salah satu karakternya lagi banyak alasan. Padahal kalau saya teringat ya, salah satu guru kami di Darut Tauhid itu, ya Agim itu seringkali berkata kalau kita salah tuh mengungkapkan banyak alasan itu mempertegas kesalahan. Nah, ini orang munafik seperti itu, Masya Allah. Banyak sekali alasan-alasan yang nggak masuk akal. Ya, Rasulullah hanya memalingkan muka dan berkata, ya, gitu. Dibiarkanlah. Nah, tetapi kemudian juga ada 3 orang ini. Rasulullah juga melihat, ini ada 3 orang. Ini bukan orang munafik. Ada Ka'ab, ada Murarah, ada Hilal. Mereka datang juga kepada Rasulullah. Kalau orang-orang munafik tadi banyak keles gitu ya, banyak berkilah, Ka'ab ini ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Ka'ab, kenapa engkau tidak ikut Tabuk? Beliau mengatakan, salah aku memang ya Rasulullah. Aku tidak mempersiapkan diri, kemudian aku terlalu berleha-leha, aku terlalu bersantai-santai. Ya. Lalu kemudian ketika engkau sudah pergi, aku masih ada di kota Madinah. Aku tidak bisa menyampaikan uzurku, aku tidak punya uzur. Nah, begitulah mentalnya orang-orang yang beriman, kalau salah ngaku. Dia berkata, salah ya Rasulullah, aku salah. Begitu pula Murarah, begitu pula Hilal mengatakan, kami salah ya Rasulullah. Mau apa lagi? Engkau mau menghukum kami, silahkan. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW menghukum Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi ini dan Hilal bin Umayyah ini dengan hukuman pengasingan. Ya, tidak boleh ada yang bicara sama Ka'ab, tidak boleh ada yang bicara sama Murarah, tidak boleh ada yang bicara sama Hilal ini. Sampai kemudian Ka'ab mengucapkan salam kepada sahabat-sahabat yang lain nggak mau jawab gitu ya, memalingkan wajah sampai mereka bersedih sekali. Sampai mereka akhirnya memutuskan untuk mengasingkan diri mereka sendiri, pergi bawa tenda,
mendirikan tenda di luar kota Madinah, saking sedihnya. Dan disinilah kemudian ujian ya datang bertubi-tubi. Ada orang-orang yang mendukung Romawi masih datang juga kepada mereka, mengatakan tuh, lihat kalian ini sudah dicampakkan oleh Rasulullah, sudah bergabung saja dengan pasukan Romawi. Tapi mereka tidak mau melakukan hal itu. Nah ini kondisinya Ka'ab ya, bisa kita lihat tentang kondisinya Ka'ab ini dan kondisinya tiga orang yang ditangguhkan terlebih dahulu tobatnya ini di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-118. Kita bisa membaca kisahnya, di sana disampaikan oleh Allah terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya, hingga apabila bumi menjadi terasa sempit. Karena begitu, ya para sahabat, bahkan Rasulullah tidak mau menyapa mereka. Itu yang membuat mereka itu sangat sedih sekali, tiga orang sahabat ini sangat sedih. Sempit, bumi itu luas, dan jiwa pun telah sempit terasa oleh mereka. Tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepadanya saja, Masya Allah. Tapi akhirnya setelah beberapa hari pengasingan itu, Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat mereka. Dan ini dikabarkan sampai kemudian Ka'ab berkata, aku tidak pernah merasakan yang namanya kebahagiaan, kegembiraan melewati hari di mana aku diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Ka'ab sampai berkata, barangkali kata beliau, bahwa aku sudah lahir kembali. Gitu. Aku sudah seperti merasakan lahir kembali. Kenapa? Karena diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini pelajaran besar juga Bapak dan Ibu, pelajaran besar juga untuk kita bahwa yang namanya menunda-nunda ini bisa juga mencelakakan kita. Bahkan sekali Ka'ab bin Malik itu bisa celaka gara-gara menunda-nunda persiapan. Jadi memang kalau kita berbicara tentang respon ya, kita terhadap perintah dan larangan ini harus bersegera. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Atau kemudian fastabiq, ya kita berlomba-lomba, itu mentalnya kita harusnya. Jangan nunda-nunda, fastabiqul khairat kita. Atau misalnya kita bicara tentang hal yang lainnya, yaitu biasanya kalimatnya seperti itu, berlomba atau bersegera. Nah ini sebuah pelajaran besar juga dari tiga sahabat ini. Tiga sahabat ini kena sebuah peristiwa yang perlu untuk kita ambil pelajaran ya. Baik Bapak dan Ibu, itu secara sekilas berkenaan dengan perang Tabuk, yang ini mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya. Ada banyak poin ya, pelajaran besar. Ada move-nya orang-orang munafik tadi, bagaimana responnya orang-orang yang beriman, bagaimana kemudian juga bahkan orang-orang yang tidak memiliki banyak harta, bagaimana mereka tetap menjadi orang-orang yang sangat luar biasa, Bapak dan Ibu. Mereka terus ya sebenarnya ingin bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tunjukkan juga bagaimana keberpihakan mereka, bagaimana perasaan mereka. Tetapi ya begitulah kejadiannya, sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan mereka. Ini pelajaran-pelajaran besar, termasuk juga kisah tentang tiga orang sahabat tadi, diantaranya adalah Ka'ab. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah perang Tabuk, perang terakhirnya pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipimpin langsung oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih seperti itu. Barakallahu fikum jami'an. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Ustadz Us untuk barangkali ada yang mau didiskusikan. Silahkan Ustadz. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan inspirasi yang sangat banyak ya dari kejadian peristiwa perang Tabuk ini. Barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan kita buka waktu untuk tanya jawab. Nah, untuk termin pertama silahkan yang ingin bertanya diaktifkan audionya atau bisa juga ditulis dengan chat. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya langsung saja mengaktifkan audionya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, Ustaz, izin. Mungkin ini salah satu strategi Rasul, kenapa Sayyidina Ali tidak diikutkan untuk berperang, untuk menjaga Madinah. Apakah ada kaitannya dengan
keberadaan orang-orang munafik apabila membuat sesuatu ulah sehingga bisa di cover oleh Sayyidina Ali. Apa begitu Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak dan Ibu, memang Rasulullah ini ahli strategi yang ulung ya. Ahli strategi yang ulung. Makanya ketika Dr. Safi Antonio menyusun sebuah buku Super Leader, Super Manager, itu salah satu yang dibahas oleh beliau adalah bagaimana Rasulullah ini menjadi the best komandan terbaik, ahli strategi terbaik. Kenapa memilih Ali bin Abi Thalib? Itu juga betul, Pak. Ali bin Abi Thalib ini kan salah satu skillnya, kemampuan yang merupakan spesialis dari Ali bin Abi Thalib itu ahli perang juga, gitu ya. Kemampuannya beliau itu, kalau kita ingat tentang perang Mut'ah, di perang Mut'ah atau di perang ini juga, di perang Masya Allah melawan Yahudi, itu di perang yang melawan Yahudi itu, di perang Khaybar ya, Ali bin Abi Thalib itu sempat menghancurkan satu pintu bentengnya orang Yahudi itu dengan sekali renggut saja, Pak. Jadi betapa kekuatannya itu sangat luar biasa begitu ya, secara keprajuritannya. Jadi memang cukup satu Ali bin Abi Thalib untuk melawan 80 orang munafik, cukup gitu ya. Apabila kemudian mereka melakukan makar, melakukan gerakan-gerakan yang membahayakan anak-anak, membahayakan orang-orang du'afa tadi itu, membahayakan para wanita, itu cukup dengan Ali bin Abi Thalib. Ini memang luar biasa ya Pak ya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW memilih orang yang seperti itu untuk menjaga Madinah. Tidak misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas juga memang seorang prajurit yang begitu sangat luar biasa. Cuma keahliannya Sa'ad bin Abi Waqqas kan perang jarak jauh. Beliau adalah ahli panah ya. Seorang pemanah yang begitu sangat ulung, yang setiap lemparan panahnya itu, setiap bidikan panahnya itu selalu kena kepada musuh-musuhnya begitu. Tapi yang justru ditinggalkan di kota Madinah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ini subhanallah, ini adalah satu hal yang memang kita bisa mengambil hikmahnya, keterampilan dan kejelian dari Rasulullah untuk memilih menempatkannya placement dalam sistem manajemen seperti itu ya. Placement orang tuh luar biasa. Beliau melihat situasi, melihat kondisinya, melihat kebutuhannya, dan dari sekian banyak pertimbangan itu dipilihlah ada orang yang tepat untuk menjaga Madinah. Wallahu a'lam. Kurang lebih seperti itu, Pak. Turun Ustaz. Sami-sami, mohon. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengikuti perjuangan Rasulullah, apa yang dijelaskan Pak Ustadz sampai yang sekarang terakhir ya perang Tabuk, kelihatannya memang tidak mudah karena musuh itu juga memusuhkan ada dua, eksternalnya maupun ada yang dari dalam gitu sendiri ya Pak Ustadz ya. Betul. Cuman Rasulullah itu dengan berbagai strategi sehingga bisa memenangkan suatu peperangan gitu. Cuman saya hanya bertanya aja Pak Ustadz, yang dulu kita pernah 212 itu sukses gitu Pak Ustadz ya di awal ya, karena waktu itu hanya musuhnya mungkin jelas ya karena perebutan waktu itu gubernur ya, jadi salah satu calon memang menghina Al-Quran kita gitu ya. Cuman dalam perjalanannya ke belakang sepertinya tidak bisa dipertahankan gitu Pak Ustadz. Sebetulnya kira-kira apa yang terjadi gitu sehingga kita sampai sekarang pun tetap terpecah-pecah gitu karena masing-masing merasa paling benar itu Pak Ustadz. Gimana kira-kira Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang sering kami diskusikan. Saya sering diskusi juga ya dengan beberapa teman kita, beberapa sahabat kita. Masya Allah, kangen juga kita ngumpul ya bareng-bareng seluruh yang namanya tuh orang-orang pergerakan, orang-orang dakwah, orang-orang masjid, kita berkumpul di sana. Masya Allah. Iya Bapak dan Ibu juga ikhwatul iman rahimahullah. Memang ini ada beberapa analisis yang kami sempat diskusi juga banyak berkenaan dengan hal tersebut. Pertama adalah langkah-langkah untuk penyatuan umat ini nampaknya masih belum kita tempuh secara disiplin, kita belum tempuh secara disiplin. Kita baru sampai pada saat itu ada wihdatul amal.
ada penyatuan amal, ada penyatuan gerakan di dalam satu agenda. Karena memang biasanya orang Islam seperti itu, Muslim ini seperti itu. Kalau kita menemukan adanya common enemy, ya ada agenda musuh bersama, serangan bersama, biasanya kita bersatu. Cuma memang saya juga sempat ya memberikan beberapa masukan ke beberapa orang teman kita ini. Ketika kita berkumpul, memang ada satu hal persoalan, di antaranya tadi ingin menonjolkan diri. Ijab bin nafsi ini yang luar biasa, Pak. Merasa berjasa, mengumpulkan. Ada orang-orang yang saya sempat tegur langsung juga, antum nggak bisa seperti itu, bahwa kita ini elemen umat gitu ya. Ini umat yang berkumpul. Antum nggak bisa klaim bahwa antum yang mengumpulkan atau antum yang paling berjasa. Ini penyakit. Dan ternyata memang luar biasa ya, kita menemukan juga akhirnya dari penyakit-penyakit yang seperti ini, kita akhirnya tidak bisa mengambil momen persatuan umat itu. Padahal dari wihdatul amal ini bisa menuju sebenarnya satu langkah lagi untuk wihdatul ummah, untuk persatuan umat begitu. Cuma gara-garanya tadi ada yang berupaya untuk menonjol-nonjolkan diri gitu ya. Ini yang jadi persoalan. Sehingga tadi yang saya katakan bahwa ini prosesnya untuk wihdatul umat itu masih belum selesai. Atau masih belum kita disiplin. Kita memang nemuin satu momen, tapi kita lupa juga untuk membangun dari bawah. Apa yang kita harus bangun dari bawah itu ketika kita bicara tentang wihdatul ummah itu, ya paling tidak tadi kemarin yang kita sempat bahas kalau tidak salah, yaitu tentang pembangunan ukhuwah terlebih dahulu. Bagaimana caranya kita membangun ukhuwah itu? Ada yang namanya salamatus sadar, ada yang namanya tuh kita harus berprasangka baik kepada saudara-saudara kita. Kemudian juga yang berikutnya lagi, ada juga yang perlu untuk kita lakukan, yaitu bagaimana kita memegang sebuah prinsip kita kerjasama. Kerjasama di dalam hal yang kita sepakati dan kita berbesar hati ketika kita menemukan perbedaan-perbedaan itu. Dua. Kemudian yang berikutnya juga, ini saya sempat juga ya sampaikan juga pada Ustadz Bahtiar Nasir ketika menyampaikan bahwa memang umat ini nggak perlu juga, belum tiba juga waktunya untuk disatukan dalam sebuah panji. Biarkan mereka dengan keberagamannya, tetapi kita satu agenda. Itu yang perlu untuk kita lakukan di sekarang ini. Jangan dipaksakan, misalnya antum nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa ini. Berat buat sebagian orang karena mereka masih membawa ya benderanya masing-masing. Misalnya Masjid At-Taqwa, yang nggak usah dikatakan bahwa ini jamaah masjid, ya, nggak apa-apa, ini At-Taqwa, nggak apa-apa gitu. Tapi satu agenda kita bersama-sama, satu agenda kita bersama-sama. Nah, nantinya itu akan harus menjadi seperti batalion-batalion itu begitu ya. Karena memang di dalam sirah pun kita mengetahui ada muhajirin, ada ansor, tetap ada gitu. Kemudian juga kita mengetahui juga ada yang namanya tuh ya kabilah-kabilah yang dipimpin, tetapi ada di dalam sebuah misi persatuan, ada di dalam sebuah visi persatuan itu. Yaitu yang berikutnya. Kemudian juga berikutnya lagi, memang perlu umat ini bergabung, perlu umat ini banyak berdiskusi, perlu umat ini banyak melakukan yang namanya tuh ya banyak silaturahim lah ya, banyak momen-momen silaturahim. Tentu dengan sebuah modal tadi itu salamatus sadar, kita bebaskan diri kita dari prasangka buruk kepada saudara kita, dan kemudian juga kita yang kedua tadi itu yang lebih luar biasanya lagi adalah kita bekerja sama di dalam hal-hal yang kita sepakati. Sudahlah, untuk masalah-masalah kecilnya, masalah-masalah perbedaannya kita simpan gitu. Perbedaan-perbedaan itu niscaya. Sahabat juga berbeda-beda. Muhajirin dan Ansor juga tidak dipaksakan untuk menggunakan satu bendera. Muhajirin dan Ansor kan beda benderanya, yang satu hitam, yang satu putih, Pak. Dan itu senantiasa juga tetap ada, meskipun tetap komandan tertingginya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini PR besar untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ya kita pun dimampukan oleh Allah untuk terus menggalang yang namanya wahdatul umat itu. Bisa dimulai dari tadi itu ada wahdatul fikrah ya, ada persatuan pemikiran, ada wahdatul amal gitu. Nah, nanti dari wahdatul fikrah dan wahdatul amal ini mudah-mudahan bisa menuju kepada wahdatul ummah. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Baik, ada satu lagi Sad, dari chat Sad.
Assalamualaikum, saya izin bertanya. Tadi ada penjelasan tentang Rasulullah menjalin persekutuan dengan Romawi. Ini menandakan bahwa Rasulullah tidak anti dengan menjalin politik dengan negara lain dan bekerja sama dalam hal politik. Meskipun dengan orang kafir atau musuh dalam bab ini. Apakah seperti itu, Ustaz? Boleh, maksudnya boleh bekerja sama dengan orang kafir atau musuh Allah? Ya. Kalau kita baca tadi dengan seksama, Rasulullah tetap tidak menjalin hubungan dengan Romawi. Tapi orang-orang yang ada di bawah pengaruh Romawi. Tadi Ailah itu orang Arab sebenarnya, tapi ada di bawah pengaruh orang Romawi. Mereka kemudian juga menjalin persekutuan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita bicara tentang persekutuan dengan orang-orang kafir di Madinah sendiri kan dilakukan oleh Rasul dengan orang-orang Yahudi ya di awal perjanjian Madinah itu, di awal perjanjian Madinah 2 lebih tepatnya, yaitu persekutuan dengan orang Yahudi. Memang kita ini adalah orang-orang yang tidak menjadi orang yang eksklusif berkenaan dengan kerjasama dengan mereka, tetapi tentunya juga kita kalau membaca sejarah dengan baik, posisinya kita harus seimbang dengan mereka. Posisinya kita harus seimbang dengan mereka, bahkan kemudian ya Islam ini kan menjadi superior ya dengan suku-suku yang tadi itu, sehingga bukan dalam rangka kita menjalin kerjasama lalu kita menjadi subordinasi dari mereka begitu. Musyarakah, prinsip musyarakah itu setara. Prinsip musyarakah itu adalah setara. Prinsip perserikatan, persekutuan itu setara. Sehingga yang perlu untuk kita bangun sekarang ini adalah paradigma seperti itu. Bangun dulu kekuatannya, sehingga kita menjadi punya bargaining position yang kuat. Ya, punya posisi tawar yang kuat. Karena kalau kita tidak punya posisi tawar yang kuat, ya berat juga kita bekerja sama dengan mereka itu. Bekerja sama dengan orang-orang kafir itu akan berat juga ya. Nantinya kita akan menjadi subordinasi. Ya, meskipun juga kalau dalam strategi-strategi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, kita mundur ke beberapa langkah di awal-awal dakwahnya Rasulullah, kan Rasulullah juga mencari suaka di awal-awal di dakwah masih lemah, mencari suaka. Beliau datang ke beberapa suku untuk meminta perlindungan, ya, meminta perlindungan. Itu dilakukan di awal-awal dakwah. Di awal-awal dakwah ketika masih lemah. Di awal-awal dakwah ketika masih lemah, itu meminta perlindungan boleh ketika masih lemah. Ketika masih lemah. Tapi ketika kita sudah berbicara di fase ini Islam sudah sangat kuat, sehingga equal, kerjasamanya adalah equal. Kerjasama yang equal, sehingga suku-suku itu, kabilah-kabilah itu menjadi sekutunya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatasi yang namanya orang-orang yang akan mengganggu persekutuan itu. Jadi kesimpulannya, kalau disimpulkan secara lebih singkatnya lagi, memang Islam ini adalah sebuah agama yang terbuka begitu ya, bukan agama yang tertutup. Kita juga bisa bekerja sama, apalagi terminologi kita berkenaan dengan orang kafir itu kan ada dua. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Ketika kita menghadapi kafir zimmi, yaitu kafir yang memilih untuk bekerja sama dengan kita, kafir yang memilih untuk tidak mengganggu agama kita, hidup berdampingan dengan kita, haknya sama dengan seorang mukmin. Bahkan ketika nanti ya, Islam ini menjadi sebuah kekuatan besar sampai di 3/4 dunia, nanti di era para sahabat, di 3/4 dunia, itu Masya Allah ya, Masya Allah tuh ada wilayah-wilayah protektorat, ada wilayah-wilayah yang memang dilindungi oleh umat Islam dengan yang namanya tuh jizyah. Jadi mereka berkoalisi dengan umat Islam, menjalin kerjasama dengan orang-orang Islam, gitu ya, orang-orang kafir ini di satu wilayah, dan itu dikirimkan sebuah perlindungan, jadi ada tentara, ada perlindungan kalau misalnya ada yang menyerang kemudian dilindungi oleh umat Islam, begitu sangat luar biasa sekali. Ya, meskipun memang ada di beberapa era nantinya itu ketika ini saking komitmennya umat Islam terhadap perjanjian, ada sebuah wilayah yang pada saat itu umat Islam sudah mulai berkurang kekuatannya, ya wilayah di sekitaran Italia begitu, tidak bisa lagi dilindungi oleh umat Islam, tidak bisa lagi dilindungi, itu dilepaskan protektoratnya, dibatalkan perjanjiannya, kami sudah tidak bisa lagi melindungi Anda,
jizyah dari Anda tidak bisa lagi kami ambil karena kami tidak mampu lagi untuk melindungi Anda. Itu sangat luar biasa tuh Pak, gentleman-nya ya, kesatrianya sebagai seorang mukmin. Kalau tidak mampu lagi memenuhi perjanjian, mereka mundur. Nah ini sebuah prinsipnya bahwa memang kita adalah orang-orang yang terbuka, Islam juga adalah terbuka, silahkan bisa bekerja sama dengan siapapun, selama tadi itu ya, kalau bicara tentang kafir, kafirnya kategorinya jimmi, tidak memerangi kita karena agama, tidak memerangi kita karena keyakinan kita, begitu. Karena kalau sudah masuk memerangi kita, masuknya harbi, masuknya adalah kafir harbi, dan kafir harbi itu ya bukan untuk kita bekerja sama dengan mereka. Ya, bahasanya adalah jangan duduk bersama dengan mereka. Jangan duduk-duduk bersama dengan mereka ketika mereka mengolok-olok agama kita, ketika mereka kemudian juga memerangi kita karena agama, mengusir kita dari tempat tinggal kita karena agama. Tidak boleh, bahkan duduk-duduk dengan mereka pun tidak boleh. Karena kalau kita duduk-duduk dengan mereka, kita diklaim oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai bagian dari mereka. Kurang lebih seperti itu secara prinsip dasarnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, nampaknya waktu juga sudah siang. Masya Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan ya, dan Bapak Ibu yang masih pertanyaan silahkan disimpan dulu. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan kajian di waktu dan tempat yang sama. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan juga atas ilmunya dari Ustaz Agus. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan selalu diberikan keistiqomahan untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalannya masing-masing ya. Mari kita tutup kajian pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika.